Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan boleh di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita juga akan membahas prediksi soal P3K tahun 2024, khususnya untuk formasi guru pada kompetensi teknis, berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Merupakan aliran dari teori A. Konstruktivis, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Jawabannya adalah A. Konstruktivisme. Kita bahas. Teori belajar konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Kalau kita lihat lagi ke soal, lebih ditekankan untuk aktif berpikir. Kemudian, siswanya menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Ini sudah masuk ke teori belajar konstruktivisme. Kenapa? Karena pembentukan pengetahuan peserta didik itu tergantung dari niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara jika konstruktivisme ini, peran guru itu dalam belajar hanya membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya. Dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Jadi cukup jelas ya, jawabannya adalah A. Konstruktivisme. Soal selanjutnya, apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Konseptualisasi, B. Conditioning, C. Trial and error, D. Stimulus respon, E. Shaping. Jawabannya adalah C. Trial and error. Kita bahas metode coba-coba atau trial and error. Merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini yang dilakukan beberapa kali, sehingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi sebagai bahan pembelajaran. Kita kembali ke soal. Peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat. Tentu saja, untuk mendapatkan respon yang tepat, kita harus mengulanginya sampai mendapatkan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Ini konsep dari prinsip belajar trial and error. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan, A. Visual spasial, B. Verbal linguistik, C. Naturalis, D. Logis matematis, E. Kinestetis. Jawabannya adalah D. Kita bahas, ada macam-macam kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan visual spasial. Ini contohnya adalah bermain puzzle dan pandai menggambar.
Anak-anak akan mudah mengingat gambar, arah peta, video, dan sebagainya. Anak juga lebih mudah untuk melihat suatu pola daripada teman-teman sebayanya. Kemudian yang kedua ada kecerdasan interpersonal. Di sini ditandai dengan kemampuan anak untuk mengerti dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan pintar berbicara dan mampu menjaga hubungan baik adalah salah satu ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Kemudian, ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini, anak-anak suka dengan mengeksplorasi lingkungannya, beraktivitas di alam bebas, dan mudah dalam mengumpulkan serta mengkategorikan informasi. Kemudian ada kecerdasan linguistik verbal, di mana anak dapat menjelaskan suatu hal dengan baik, serta mampu memberikan pidato yang menarik hati. Kata-kata dan bahasa adalah senjata terkuat anak tersebut. Verbal, berarti ini dengan kata-kata. Kemudian ada kecerdasan kinestetik. Ya, anak-anak dengan kategori ini dia itu atletis dan pandai menari, atau anak-anak yang mempunyai kemampuan fisik dan koordinasi yang baik. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal. Ciri-cirinya, anak tersebut mempunyai kemampuan untuk introspeksi dan refleksi diri. Anak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya dan senang menganalisis berbagai ide dan teori. Kemudian kecerdasan logika matematika. Anak pintar berhitung dan matematika. Anak dengan kecerdasan ini mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan baik. Kemudian kecerdasan musikal. Suka bermain alat musik dan pandai bernyanyi. Kemudian kecerdasan moral. Di sini ciri-cirinya anak mampu mengetahui dan membedakan mana yang benar dan yang salah. Menggunakan sumber yang sudah dikumpulkan melalui emosi dan intelektual anak. Untuk konsep yang lebih ringkasnya, ini dia 9 tipe kecerdasan menurut Gardner. Ada logika matematika untuk memahami proporsi dan hipotesis serta permasalahan matematika. Kemudian linguistik berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa. Spasial berpikir dalam 3 dimensi. Musik membedakan nada, ritme, timbre. Kinestetik memanipulasi objek. Naturalis memahami manusia, alam, hewan, tumbuhan. Interpersonal memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Interpersonal memahami diri sendiri. Ekstensional kepekaan untuk mempersoalkan arti hidup, kematian, dan proses semesta. Kita kembali ke soal. Di sini peserta didik diminta untuk membuat dugaan populasi hewan langka. Nah, kira-kira populasi hewan langka sekarang berapa? Ini untuk mengembangkan kecerdasan dari logis matematis karena diminta untuk berhitung. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket. C. Menggunakan program audio dan modul. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawabannya adalah D. Kita bahas. Gaya belajar dikelompokkan menjadi visual, auditif, dan kinestetik. Yang pertama ada visual, di mana peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan.
Dan peserta didik ini kesulitan jika pembelajaran dilakukan melalui presentasi verbal tanpa disertai gambar-gambar atau simbol visual. Strategi belajar menurut Style ada 3 gaya belajar siswa. Ada visual, di mana melihat gambar, menggunakan warna, membaca buku dan berinteraksi, kemudian menggunakan komputer dan video, dan mengilustrasikan ide-ide ke dalam gambar. Kemudian yang kedua ada auditory. Anak berpartisipasi dalam diskusi baik di kelas ataupun di keluarga, membaca materi pelajaran dengan keras, menggunakan musik, berdiskusi secara verbal, merekam materi pelajaran dalam kaset untuk didengarkan sebelum tidur. Ini penglihatan, ini pendengaran. Kinestetis, belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Saat belajar, anak-anak mengunyah permen karet, menggunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Anak belajar dengan mendengarkan musik. Kita kembali ke soal. Ada anak gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Jadi ketiganya masuk ya. Ada penglihatan, pendengaran, dan kinestetik. Kita memakai media audio, video, dan percobaan. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Sesuai dengan model pembelajaran A. Problem-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Integrated learning, E. Project-based learning. Jawabannya adalah C. Langkah kerja atau sintak model discovery learning dalam pembelajaran menyingkapi penemuan sebagai berikut. Yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulus, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, kemudian yang ketiga mengumpulkan data atau data collection, pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verifikasi, dan menarik kesimpulan atau generalization. Kembali ke soal, pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan metode discovery learning. Soal selanjutnya, contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah A. Internet dan PowerPoint, B. Internet dan media Zoom, C. PowerPoint dan Microsoft Word, D. Google dan YouTube, E. PowerPoint dan multimedia. Jawabannya adalah E. Kita bahas teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia, di mana pembelajaran ini cenderung terjadi satu arah, kemudian materi disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sedangkan pada multimedia, diharapkan peserta didik memiliki pemahaman yang sama dengan pengembangannya, materi yang disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas, dan memberikan latihan cenderung memiliki satu jawaban benar. Cukup jelas ya, teori behaviorisme dalam media digital praktek pembelajaran adalah PowerPoint dan multimedia.
guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Iluminasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan meletakkan dasar, E. Produksi. Jawabannya adalah D. Menurut Wallace, keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide, gagasan, pemecahan, cara kerja, dan karya baru biasanya melewati beberapa tahapan seperti mempersiapkan meletakkan dasar yang pertama, di mana mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Yang kedua, ada inkubasi. Itu mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat, santai, mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar. Ketiga adalah iluminasi. Tahap ini disebut sebagai tahap pemahaman sesuatu, tahap mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Yang keempat ada verifikasi atau produksi. Menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubungan dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Persiapan meletakkan dasar. Di sini guru itu mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan permasalahan peserta didik. Sama dengan mempersiapkan meletakkan dasar. Soal selanjutnya, belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut merupakan teori belajar A. Konstruktivisme, B. Humanisme, C. Behaviorisme, D. Sibernetik, E. Kognitivisme. Jawabannya A. Konstruktivisme, yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentukan konstruksi si belajar sendiri, bukan tiruan dari realitas, bukan juga gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasi dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Proses belajar menurut teori ini dibahas proses belajar dari pandangan konstruktivistik dan dari aspek-aspek si belajar. Peranan guru, sarana belajar, dan evaluasi belajar. Proses belajar konstruktivisme secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya cukup jelas ya. Melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pembentukan struktur kognitifnya. Ini merupakan teori belajar konstruktivisme. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap
untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Jawabannya adalah E. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi terletak pada konten atau materi pembelajaran dan konteks peserta didik. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Setelah terpenuhi, maka guru perlu mempersiapkan sebuah situasi nyata yang dapat menstimulasi proses berpikir tingkat tinggi dengan menciptakan dilema, kebingungan, tantangan, dan ambiguitas dari permasalahan yang direncanakan akan dihadapi peserta didik. Nah, strategi yang guru lakukan untuk peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, dan pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. B. Strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Jawabannya adalah B. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ada tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda dan memperhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang berstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di slide terakhir. Demikian saja prediksi soal P3K kali ini. Jika ada jawaban yang kurang tepat, boleh dikoreksi di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.